Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Bagja Pratama, NPM 202191095 dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai materi yang telah disampaikan kemarin tentang manajemen pendidikan olahraga. Tentunya belajar di sekolah itu membutuhkan aktivitas yang sangat berat. Dalam berpikir, murid dituntut untuk selalu bisa mengerjakan dengan jangka waktu yang lama. Sedangkan di dalam kelas itu, murid sendiri dibatasi oleh ruangan dan dibatasi dengan gerakan. Dengan hal demikian, kebugaran jasmani dalam murid sekarang itu sangat berbeda dengan kebugaran dengan murid yang terdahulu. Dikarenakan sekarang teknologi sudah semakin berkembang dan murid tentunya bermalas-malasan untuk banyak memainkan video game dan juga lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dibanding dengan main di lapangan bersama teman-teman. Dengan rendahnya kebugaran jasmani itulah pola pikir murid tidak akan bertahan lama. 1 jam di kelas mungkin merasa lesu, lemah, berbeda dengan yang murid yang kebugaran jasmaninya tinggi. Berpikir, duduk, dan di dalam kelas insya Allah akan lebih lama dibandingkan dengan murid yang cenderung menghabiskan waktu bersama gadget atau semacamnya. Pendidikan jasmani juga memiliki manfaat yang diantaranya 1. Memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Jadi di dalam pendidikan jasmani dan olahraga itu anak-anak dituntut untuk selalu bergerak tanpa ada pembatas sekalipun. Di dalam masa kanak-kanak sangat dibutuhkan yang namanya bergerak untuk kepentingan pertumbuhan badannya agar lebih baik. Kemudian yang kedua, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Jadi pendidikan jasmani dan olahraga itu tidak ada ruangan yang bisa membatasi anak untuk menemukan jati dirinya, potensi sekalipun. Anak bisa mengandalkan nalurinya untuk bermain bersama teman, bergerak, dan lain sebagainya untuk memenuhi diri hasrat. Kemudian yang ketiga, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Keterampilan yang diperlukan anak untuk menguasai berbagai keterampilan dalam kehidupannya di kemudian hari. Bisa saja dengan misalkan bermain polisi-polisian, itu anak-anak bisa untuk berhayal untuk bisa menjadi polisi. Kemudian yang keempat, menyalurkan energi yang berlebihan. Pada masa kanak-kanak ini tentunya masa di mana banyak sekali energi yang terkumpul, sehingga banyak anak-anak yang aktif daripada anak-anak yang pasif. Kemudian yang kelima, merupakan proses pendidikan secara mental, fisik, maupun emosional. Maksudnya, di dalam pendidikan jasmani dan olahraga, itu anak-anak dibarengi atau dilatih bersama baik fisik, mental, maupun emosional. Jadi pembentukan karakter sendiri-sendiri jauh akan lebih mudah ditemukan di pendidikan jasmani dan olahraga dibandingkan dengan belajar di kelas. Kemudian yang selanjutnya ada landasan ilmiah pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga. Maksud landasan ilmiah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada landasan secara biologis,
kemudian psikologis, dan sosiologis. Maksudnya, biologis itu pendidikan jasmani dan olahraga harus dibarengi dengan pengetahuan fungsional tubuh atau fisik di dalam tubuh kita. Jadi tidak semena-mena olahraga itu dapat dilakukan, harus ada aturan yang berlaku agar tubuh tidak mengalami cedera. Kemudian psikologis. Psikologis itu jadi lebih mengetahui bagaimana karakter setiap orang yang cenderung berbeda-beda. Kemudian yang terakhir itu ada sosiologis. Sosiologis itu sendiri adalah bagaimana cara berinteraksi dengan seseorang. Jadi pendidikan jasmani dan olahraga itu mengajarkan interaksi atau kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.